Ada sedikit ketenangan saat Aufar ataupun Dena tidak mengganggu kehidupan Runa lagi. Dia memutuskan untuk mengabdikan diri pada sang suami. Runa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dia memutuskan untuk menjadi owner dari usahanya dengan memilih orang-orang untuk menduduki posisi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sayang. Elvano menyilangkan tangan dan menyandarkan bahunya di ambang pintu dapur. Pemandang Runa saat memasak lebih indah dibandingkan menyaksikan keindahan langit dari dinding kantornya. Rasa lelah itu terbayarkan menatap sang istri. Sayang, sudah pulang. Runa menoleh saat masih sibuk dengan masakan di atas kompor. Elvano menghampiri sang istri. Dia memeluk Runa dari belakang. Mengecup kening, pipi, dan leher. Sayang, malu. Pipi Runa merona karena ada beberapa pembantu yang lewat di sana. Art yang berlalu lalang tadi sudah kenyang dengan kemesraan yang sudah tidak ditutupi lagi. Saat berada dimanapun, keduanya selalu menempel ibaratkan lem gila. Kamu kenapa harus masak? Aku tidak suka kamu lelah. Tapi aku suka. Baik, kalau kamu suka aku tidak akan menentangnya. Elvano semakin mengeratkan pelukan itu. Dia suka aroma Runa yang semakin di-upgrade menyeruakan melati dan mawar. Kamu wangi sekali. Ini produk parfum baru, Runa Legacy, tapi belum launching. Kamu ya, apapun dijadikan uang semua. Jadi miskin itu nggak enak sayang. Runa membalik badan dan mengalungkan tangannya di leher Elvano. Aku sudah menyelesaikan masalah itu. Elvano mencubit ringan hidung Runa. Good job, sayang. Runa kembali memeluk Elvano. Dan tidak ada hari tanpa pelukan, setiap detik tatapan dengan binar itu semakin menyala saja. Aku mungkin gak bisa ngungkapin cinta aku seperti wanita lain, tapi kamu harus tahu aku bahagia menikah dan jadi istri kamu adalah suatu keberuntungan luar biasa untuk hidup aku. Elvano juga merasakan hal yang sama. Jika saja tidak ada Runa yang datang ke dalam hidupnya, mungkin dunianya hanya bertemankan sepi. Keesokan harinya, Minggu dengan segala perencanaan. Kamu sudah siap. Elvano dengan badan atletisnya sudah mengenakan pakaian olahraga serba hitam. Runa yang masih baru selesai dari kamar mandi menggelengkan kepala. Kamu cintakan sama aku sayang. Elvano punya firasat kurang menyenangkan jika Runa sudah bersabda seperti itu. Aku hari ini sudah mempersiapkan kaos olahraga couple untuk kita. Mau ya? Elvano yang tak mau mengecewakan istrinya terpaksa mengenakan kaos itu. Dan sialnya Runa memilih kaos warna pink dengan tulisan. Sudah ada yang punya. Kok muka kamu kayak gak senang gitu? Runa puas menahan gelak tawa saat Elvano mengenakan kaos pink terang untuk jogging di taman dekat kompleks perumahan mereka. Elvano menarik wajah kakunya dengan sangat terpaksa. Aku tahu kamu melakukan ini karena takut ada yang mendekat. Runa menepuk dada Elvano yang kekar itu. Keduanya turun ke lantai bawah. Kita mau kemana? Kita ajak Bobby jalan-jalan. Kasian dia gak pernah keluar lagi. Apa gak bahaya? Bobby yang akan jagain kamu dari buaya darat. Kenapa gak bawa Dila sekalian? Runa bergidik jika Elvano membawa ular besar itu jalan-jalan. Kamu mau ajak dia? Runa tersenyum. Tak pernah terbayangkan saat jogging bersama sang suami, harimau peliharaannya, dan banyaknya bodyguard di depan dan belakang menjaga mereka. Keduanya mulai berjalan dari rumah dan orang-orang yang ada di sekitar menyapa pada Elvano. Sebab, Elvano juga sudah mulai mencair dan lebih manusiawi. Elvano yang menarik tali Bobby seperti anjing besar yang ikut tuannya untuk olahraga. Kenapa sih di antara semua hewan peliharaan kamu pilih Bobby, Dila, dan mereka semuanya kan bahaya? Elvano tetap berjalan dan menoleh pada Runa.
Kamu tahu hidup di dunia ini kita gak akan pernah terhindar dari bahaya. Setiap sisi kehidupan itu pasti ada sisi baik dan buruknya. Aku gak suka sama seleranya dengan orang lain. Ya kamu memang susah untuk ditebak. Runa setiap hari kadang bertanya apakah dengan wajah datar Elvano itu dia bahagia atau tidak. Hanya saja beberapa waktu terakhir Elvano memberikan sedikit kemajuan. Elvano belajar untuk meyakinkan Runa dengan kata-kata motivasi nan puitis. Mulai sekarang kamu harus rajin olahraga. Aku akan bayar coach untuk mengatur semuanya. Aku gak mau kamu sakit. Runa sudah ngos-ngosan parah saat mereka tiba di taman dan langsung duduk saat bertemu dengan bangku. Aku mau hidup lebih lama sama kamu, sayang. Elvano memegang sebelah pipi Runa. Sampai kita benar-benar menikmati waktu senja dengan ketenangan. Runa rasa sudah overdosis dengan kata-kata romantis dari Elvano. Namun, dia semakin candu dan ingin mendengar rangkaian kata yang memberinya alasan untuk tetap hidup. Tentu Runa penasaran Elvano berguru pada siapa karena begitu piawai mengucapkan kalimat romantis itu. Apa dia sering membaca puisi Khalil Gibran, Jalaluddin Rumi, atau Sapardi Djoko Damono? Tiba-tiba HP Elvano bunyi. Kamu pegang dulu tali Bobby. Elvano menerima panggilan telepon dari seseorang. Apa? Kini wajah Elvano yang semula secara matahari pagi berubah menjadi awan kelabu. Sayang, ada apa? Tanya Runa. Dena meninggal dunia. Sayang, apa benar semua ini? Runa tak percaya dengan apa yang didengarnya tadi. Elvano langsung membawa Runa pulang dari tempat itu. Keduanya duduk di depan televisi sambil berpelukan. Beritanya sampai ke TV juga. Runa memeluk sang suami sambil meneteskan air mata. Kenapa dia tega sekali? Itulah sifat aslinya. Kamu terselamatkan dari orang-orang jahat seperti itu. Keduanya menyimak berita itu dengan serius. Pemirsa, kami berada langsung di lokasi penemuan mayat wanita muda yang tengah hamil. Kejadian tragis ini terjadi tadi malam di apartemen lantai 10 ini. Diduga kuat ini adalah motif asmara. Pembawa acara itu kini beralih menuju seorang polisi. Boleh diceritakan sedikit kronologi kejadian ini, Pak? Kami mendapat kabar ada suara tembakan di salah satu apartemen. Dan untungnya kami sudah mendapatkan wajah si pelaku yang telah menembak hingga korban jatuh dari balkon. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita beralih ke Ajeng. Pembawa berita di studio itu yang kembali mengendalikan acara liputan eksklusif itu. Pemirsa, kita juga akan terhubung dengan Doni yang berada di lokasi pelaku yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Namun, pelaku masih tidak mau menyerahkan diri. Doni silahkan informasikan keadaan di sana. Doni yang merupakan reporter lapangan itu menunjuk sebuah villa mewah. Pemirsa, kami sedang bersama dengan aparat kepolisian juga sedang mengepung villa ini. Para polisi juga sudah berusaha sejak tadi meminta pelaku keluar, tapi belum ada hasil. Terdengar suara tembakan dari dalam villa itu. Pemirsa, beginilah keadaan di lokasi penyergapan pelaku yang masih belum ada hasil sejak pagi hingga siang ini. Pelaku yang bernama Ovar Mandala ini dulunya adalah kalangan akademisi oknum dosen yang berprestasi, tapi disinyalir motif asmara, beliau sampai melenyapkan kekasih yang diketahui adalah adik iparnya sendiri. Dor, dor. Suara tembakan itu kian menggema di tempat itu. Saudara Ovar, kami mohon keluar dari villa itu sekarang. Kalau tidak kami akan menembak dan masuk sekarang juga. Polisi itu menggunakan toa untuk memberi peringatan pada Ovar. Ada belasan orang yang masuk ke dalam villa itu. Terdengar suara tembakan, teriakan, dan perlawanan. Ark!
Aufar merasakan peluru melesat masuk ke dalam kulit tungkai kakinya. Aufar yang hendak lari segera disergap dan diborgol. Aku tidak bersalah. Aufar meringis menahan rasa sakit karena apa darah terus mengalir dari kaki. Aufar pada saat itu meneteskan air mata. Dia baru sadar telah banyak melakukan kejahatan. Kesombongan itu menjadikan ia selalu yakin bahwa akan mendapatkan apa saja yang diinginkan. Obsesi yang menggerogoti dirinya yang membuat ia seperti penjahat kelas kakap. Wajahnya dijepret, disorot kamera wartawan. Bukan lagi karena prestasi, tapi karena kejahatan. Tiba-tiba Aufar yang pucat dan menahan rasa sakit di tungkai kaki itu tak sadarkan diri. Hidupnya sudah berakhir. Walaupun masih bernafas, tapi ia akan menjalani hari di balik jeruji besi sampai akhir hayat. Sayang, aku gak ngangka Aufar jadi kayak gini. Dulu dia orang baik yang tulus, tapi sekarang. Itulah fakta hidup. Setiap orang bisa berubah baik dan jahat. Orang yang dulunya baik bisa jadi jahat. Tapi kita punya pilihan untuk tetap jadi orang baik walaupun orang jahat dengan kita. Runa kembali memeluk sang suami. Huek. Tiba-tiba Runa merasa perutnya tidak enak. Elvano segera mengejar Runa ke kamar mandi. Kamu kenapa? Masuk angin. Tahu-tahu Runa memperlihatkan sebuah benda dengan 2 garis merah. Elvano berkaca-kaca matanya sambil memeluk sang istri. Runa memberikannya kejutan luar biasa. Ini. Sejak kapan kamu menyembunyikan? 3 hari yang lalu aku coba periksa dan hasilnya positif. Aku juga udah periksa dan hasilnya juga positif. Kini kehidupan Runa dan Elvano tidak ada lagi yang mengganggu. Elvano selalu ingin cepat pulang ke rumah untuk menyaksikan istri cantik dengan perut besarnya. Sayang. Kamu di mana? Elvano pulang kerja malam itu dengan membawa buket bunga mawar merah. Hanya saja ruangan dalam rumah itu tampak gelap. Ia mulai mencari Runa di dapur. Sayangnya tidak ada. Dia menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Selamat ulang tahun sayang. Runa berjinjit dan mengalungkan tangannya ke leher Elvano lalu mendaratkan bib 1R itu pada B1 bir lembut sang suami. Elvano memejamkan mata saat bibir Runa mulai menyapanya dengan hangat. Sayang. Elvano menghentikan empatan bib 1R itu. Dia memperhatikan kamar mereka yang dikelilingi oleh lilin dan bunga mawar dan kelopak merahnya berbentuk hati ada di kasur. Elvano semakin terbelalak saat Runa mengenakan kostum seperti bikini warna merah, dengan bando berbentuk telinga kucing, tapi yang paling mencengangkan ada cambuk dan borgol di kasur. Sayang ini buat apa? Pikiran Elvano mulai kemana-mana. Semenjak hamil Runa selalu saja ingin menciptakan malam-malam PAN 4S dengan berinovasi hingga membuatnya tak berhenti mesem-mesem. Aku ngidam mau cambuk sama borgol tangan kamu. Runa mengelus perutnya. Elvano rasanya ingin tertawa terbahak-bahak, tapi ditahannya. Kenapa sang istri bisa ngidam hal aneh begitu? Ngidam makanan yang aneh itu sudah biasa, tapi kalau sudah ngidam berstiganggama dengan cambuk itu sungguh luar biasa. Ayo cepat mandi, terus tiup kamu tiup lilin dan... Runa berjinjit untuk berbisik di telinga Elvano. Kamu harus siap menerima kado dari aku. Elvano sudah tak bisa lagi menyembunyikan senyum itu. Ia terbit di wajah kaku Elvano. Usai mandi, mereka merayakan ulang tahun Elvano yang selama ini tak pernah merayakan ulang tahun dengan ekspresif. Ia meniup lilin dan mencicipi kue itu di sofa kamar. Aku tidak terlalu suka makanan manis. Elvano memang sangat menjaga pola makannya. Runa yang akhirnya menggigit kue itu lalu dia mendekatkan dirinya pada Elvano dan memalaukannya ke dalam musatu pria itu. Elvano membesarkan matanya.
Runa duduk di atas pangkep empatnya dan menyuapinya. Gimana kamu suka kan? Runa menyeka sisa kue coklat itu di sudut bibir Elvano. Kamu belajar dari mana bisa nakal seperti ini sayang? Elvano sudah tak tahan lagi untuk menerima kado terindah di hari ulang tahunnya. Elvano mengangkat tubuh Runa untuk pergi ke kasur. Beberapa waktu berlalu mereka memainkan adegan P4 Nas itu. Krek! Selamat ulang tahun El. Belinda, sang ibu membuka pintu kamar anaknya dengan membawa kue ulang tahun. Belinda melotot. Begitu juga dengan Jihan yang ikut memberikan kejutan untuk ulang tahun Elvano, tapi mereka yang menerima kejutan. Kue ulang tahun itu jatuh ke lantai. Belinda hampir tumbang ke belakang. Jihan juga hampir terjungkal ke belakang karena apa yang mereka tonton itu persis seperti yang ada di film dewasa. Jihan histeris sambil menutup mulut. Belinda hampir terjungkal. Mama. Jihan menahan tubuh Maya yang tumbang tadi. Runa melotot tajam ke arah pintu. Sayang. Ia hanya mematung dengan posisi masih di borgol. Braga juga membeku karena aktivitas bersen 9 gamma dipergoki oleh orang lain. Mau taruh di mana mukanya? Ranjang yang begitu P4 Nas itu ditonton secara eksklusif oleh keluarganya. Mama. Elvano juga menyaksikan Jihan bersama Belinda dan disusul yang lain. Elvano segera turun dari atas tubuh Runa. Dia segera menyelimuti tubuh mereka agar tak terlalu terekspos. Ia memeluk Runa. Gimana sekarang? Runa tidak tahu harus berbuat apa pada situasi yang tidak pas itu bertemu dengan ibu mertuanya. Kenapa setiap dipergoki oleh orang terdekat mereka pasti saat berdua? Memang tidak salah, tapi pasti ada rasa malu. Elvano langsung mengenakan kaos putih dan celana hitam. Ia mengambil baju dress merah untuk Ahira. Sayang ini gimana? Runa masih di borgol. Elvano coba tenang. Dia tak ingin menyakiti Runa dengan kemarahannya sekarang. Maafin aku ya sayang. Runa tersipu. Dia menggigit bibir bawahnya. Runa merutuki dirinya karena kepergok bercinta dengan cara yang absurd. Meski mereka berhasil berada di pang 4 klim 4 kilodetik. Namun, tetap saja wajah malu itu masih tergambar dari rona merah di pipi. Gimana sekarang? Runa yang masih merona pipinya merasa tak ingin keluar sama sekali. Aku malu. Mereka pasti ngetawain kita. Kamu sih tadi gak kunci pintunya, Yang. Sudah tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Kamu ganti baju dulu. Elvano juga merasa harga dirinya sudah jatuh karena apa yang dilihat tadi. Tok, tok, tok. Ini kalian masih lanjut ya? Banyak yang lagi nungguin loh di bawah. Jihan coba menguping. Elvano membuka pintu. Sebentar lagi kami turun. Lain kali jangan bikin kejutan seperti ini. Tampak jelas wajah Elvano murka. Maaf, tadi kakak sudah loh chat Runa. Cuma gak dibalas saja. Mungkin sibuk bikin kejutan tadi sama kamu. Jihan nyengir. Dia tak berani untuk tertawa lebih keras lagi. Sayang, siapa? Runa sudah mengganti pakaian dengan dress merah selutut. Jihan melambaikan tangan pada Runa. Elvano menggenggam tangan Runa. Dia selalu jatuh cinta setiap kali menatap sang istri. Semenjak hamil, Runa selalu tampak cantik. Ternyata di ruang tamu sudah dihias dengan banyak sekali dengan bunga, balon, dan kue ulang tahun. Setiap orang di sana tentu saja mengulungkan senyum. Untung cuma sebagian saja yang datang ke kamarnya tadi. Elvano menatap Runa. Sayang, kamu kenapa gak bilang? Maaf Yang, aku benar-benar lupa. Runa semenjak hamil memang sering lupa. Tanpa rasa canggung lagi Elvano berdiri di depan kue ulang tahun 3 tingkat itu.
Selam ulang tahun. Mereka menyanyikan lagu itu hingga menggema di ruangan. Sebenarnya Elvano tidak suka dengan gaya perayaan ulang tahun yang agak condong ke tema perempuan. Namun, dia sangat menghargai orang yang ada di sana dan merasa kini hidupnya semakin menyenangkan. 9 bulan kemudian, Runa tertawa saat mengingat bagaimana dia bisa melakukan hal konyol. Namun, kini dia sudah bisa bersantai di rumah sambil memantau bisnisnya dari jauh. Sayang, kamu beneran masih mau lanjut kuliah? Runa yang meletakkan kepalanya ke pangkuan Elvano mendongak. Sementara Elvano menatap pemandangan dari atas balkon itu. Mereka bersantai di atas kursi panjang. Aku akan menyelesaikan sesuatu yang udah aku mulai dulu. Runa memegang perutnya. Walaupun sekarang aku lagi cuti kuliah, tapi aku ngerasa pendidikan itu penting. Memang sih pendidikan gak menjamin kita bakal dapat kerjaan atau orang sukses, tapi pengalaman dan ilmunya bisa dimanfaatkan dalam proses berpikir dan kita bisa jadi manusia yang bermanfaat. Kamu bijak sekali. Elvano mengecup kening Runa. Tapi kamu yakin bisa bagi waktu? Aku gak akan maksa kamu buat jalani semuanya, tapi aku bebasin apapun yang kamu mau. Aku akan dukung kesuksesan kamu. Runa dengan binar mata bahagianya menatap Elvano dengan penuh cinta. Kamu pernah dengar gak orang bilang kesuksesan perempuan itu bisa berawal dari dia memilih suami? Dan aku ngerasa aku beruntung milih kamu sebagai suami aku. Elvano mengelus perut Runa yang kian membuncit. Dulu aku gak pernah ngerasa hidup semenyenangkan ini saat sendiri, tapi kamu datang ke dalam hidup aku. Kamu adalah alasan aku untuk tetap hidup. Kalau aku mati duluan kamu nikah lagi nggak? Tanya Runa iseng. Hush, kamu jangan bicara seperti itu. Runa tergelak. Dia memeluk sang suami dan menghirup aroma tubuh pria itu. Meski sudah sore hari, tapi parfum bergamot Elvano masih awet.